Oke bro, nah, kedatangan tamu yang spesial nih. Udah lama bro, gua nggak podcast. Kayaknya udah hampir 2 bulan gua nggak podcast. Tapi ini salah satu yang lumayan di request ya sama teman-teman gua di Instagram. Ini mungkin perkenalan sedikit bro. Siapa sih Gabriel Ray ini dan perusahaan lu di kripto ini perusahaan apa sekarang? Oke. Jadi kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Iya. Yang kenal aja belum tentu sayang, apalagi kalau tak kenal kan. Betul. Yes. Jadi gue Gabriel Ray. Jadi gue udah main kripto itu dari 2014 lah. Jadi kemudian 2015 gue dirikan exchange namanya Thrift. Dan sampai sekarang masih berjalan. Jadi sudah 10 tahun lah perusahaan gue atau Thrift ini berkecimpung dalam dunia kripto ini. Iya. Udah 3 cycle. Kita saat ini udah punya izin dari Bapepti resmi dan juga izin untuk melakukan futures di Indonesia. Nah lu berarti kan udah dari 2014 bro. Itu kenal berarti Bitcoin kan waktu itu. Pasti kripto nggak denger kan waktu itu. Yes. Bitcoin apa itu? Yang pertama kali bikin lu datang ke Bitcoin tuh apa? Apakah teman? Apakah apa yang waktu itu? Funny story ya. Jadi gue waktu itu di 2014 gue ini kan orang IT. Jadi gue kuliah waktu itu di UKP. Iya. Jadi orang IT itu salah satu tugasnya waktu itu cari project lah apa yang menarik. Gua tahu Bitcoin itu sebenarnya dari 2013-2012. Iya. Tapi at that time Bitcoin itu gua pikir kayak koin-koin scam yang zaman dulu itu loh, dinar coin atau apapun itu. Iya. Jadi gua sebenarnya kalau 2013 gua masuk mungkin saat ini udah chill and relax mungkin ya. Jadi dua tahun itu gue denger, tapi gue nggak masuk. Tapi gue masuknya baru di 2014 pertengahan waktu itu. Nah, 2014 pertengahan. Gue ingat pertama kali gue masuk harganya itu 3 juta rupiah. Oke. 3 juta rupiah. 3 juta rupiah waktu itu. 3 juta rupiah pertama kali masuk. Basisnya apa? Karena gue waktu ngerjain proyek gue ngelihat Bitcoin ini apa, gue baca white papernya, gue terus running di komputer gue waktu itu belum ada laptop kayak sekarang kan laptopan dulu masih PC bos. Jadi waktu PC itu gue running Node, terus gue nyoba melakukan transaksi Bitcoin dan lain sebagainya, gue berpikir ini my gut feeling this is gonna be something big gitu loh. Dari awal gue udah merasa ini something big gitu kan. Jadi akhirnya gue masuk beli Bitcoin waktu itu. Kemudian di 2015 gue mau take profit. Nah, susah. Gak ada yang mau terima waktu itu. Action dulu juga punya kan satu Oscar, satu saya kan waktu itu. Jadi mau jual 2015 ya? 2015 cuma 2. Bitcoin.co.id sama Thrift waktu itu. Nah akhirnya gue mau jual kok susah. Akhirnya bikin exchange lah, karena gue basisnya orang IT, jadi gue bisa lah bikin yang kayak gini kan. Jadi awalnya tuh lo bikin Thrift itu karena mau jual Bitcoin itu sendiri? Profit ya. Oke. Tapi mungkin blessing in disguise ya, berkat tersembunyi dari Tuhan. Yang harusnya mau TP gara-gara bikin Thrift, gue jadi nggak bisa TP. Karena 2015 sampai 2017 itu di exchange Thrift lebih banyak orang yang jual dibandingkan orang yang beli. Sedangkan sebagai exchange kita kan harus setiap saat menerima barang kan lucu juga kalau misalnya exchange sementara tutup karena kita kehabisan duit kan, prestige-nya di mana gitu loh. Jadi gara-gara itu akhirnya gue terpaksa hold ya, gara-gara ada Thrift ini gue beli terus, akhirnya terkumpul lah sampai keterusan sampai sekarang 2017 mau sell masih nggak bisa sell, terus 2021 mau sell. Case-nya juga sama, waktu itu belum ada peraturan perpajakan yang untuk PPh final waktu itu. Jadi masih kena progresif. Kan masih belum rela lah kena 35%. Nah, 35% gua kan gua pebisnis yang taat pajak kan bro. Kita sebagai hidup di Indonesia, cari makan di Indonesia ya pajaknya harus taat. Gua belum rela kena progresif karena gua tahu waktu itu bakal ada keluar peraturan PPh final, jadi gua tunggu. Nah, akhirnya sold sampai 2025 ini. Oke, berarti kebablasan hold itu banyak Bitcoin dari 2014. Cukup buat makan, cukup buat beli. Boleh tahu gak nih yang nonton ini berapa? belum sekaya inilah. Tapi lu ngelihat ini sekarang bro, Bitcoin tuh kira-kira trajektorinya kan pertama lu lihat 2014, lu percaya dan lu bikin exchange untuk jual itu. Tapi lu lihat ini kemana bro? Dalam waktu mungkin sekitar 2030, 2035, 2040, Bitcoin ini bakal jadi aset seperti apa? Dulu kan awalnya mungkin untuk transaksi sama orang lucu-lucu lah ya. Orang nggak gitu percaya. Tapi sekarang kan sudah diakui dunia. Betul. Udah 1,86 triliun sekarang kan per kita syuting ini market cap-nya.
Ini udah bukan aset yang dianggap sebagai bercanda di dunia ini. Ini menurut lu dari orang yang udah ngeliat ini berarti sekitar hampir 10 tahun 10 lebih ya? tahun, 3 cycle. 3 cycle 10 tahun lebih, kemana bro? Arahan Bitcoin ini dan ini akan jadi aset seperti apa? Oke, jadi banyak orang ini nggak sadar ya, secara ekosistem ini kita ini udah bertumbuh sangat luar biasa bro. Ya. Kalau lu tahu pertama kali di 2014, Bitcoin is means nothing bro. Ya. Gua ada sebuah cerita yang gua nggak pernah share dimanapun ya. 2015 kan gue mendirikan Drift. 2016 seperti startup pada umumnya, gue itu cari funding bro. Oh lu nyari funding waktu itu? Sempat itu gue cari funding karena gue harus nerima Bitcoin dengan jumlah banyak kan, jual semua, gue cari funding lah. Terus gue ketemu salah satu VC yang terbesar di Southeast Asia. Kalau gue kasih kisahnya tau lah namanya. Gue tuh udah nyiapin nih presentasi gini seminggu, wah bikin pitch yang sebegitu kerennya ya. Pas gue datang presentasi baru bro, slide pertama atau slide kedua, dia langsung stop gua dan dia bilang apa? Sorry, we don't want to touch Bitcoin. Oh. Wah, dia bilang Bitcoin is something like Ponzi or MLM bagi mereka waktu saat itu. 2016. 2016. Gua dibegitukan kan langsung kayak sakit hati gitu kan bos. Lu gimana udah bikin pitch, perusahaan lu udah jalan. Lu di stop tuh langsung baru slide kedua. Baru slide 1 kedua itu langsung di stop. Nah dari sejak itu gue tidak pernah lagi minta ke VC sejak itu. Oke. Karena gue merasa wah sakit. Gue merasa Bitcoin digini kan gue merasa sakit hati. Ini kan barang dagangan gue. Lu belum tahu apa-apa kok udah judge Bitcoin ini MLM atau Ponzi gitu loh. Ya kan? Bergum kan. Gue waktu itu setelah ditolak itu gue yakin banget Bitcoin ini gonna be something big gitu loh. Daripada gue setengah badan, gue cemplungin semua capital gue punya. Gue cemplungin semua effort gue ya ke dalam Bitcoin, bikin exchange. Atau kalau Bitcoin mati, exchange juga mati kan. Betul. Jadi either we go big atau go home. Nah lucunya pas 2021, nih VC email gue lagi. Lu tertarik gak kita invest di tempat lu? Nah ini yang teman-teman nggak paham bahwa sekarang everyone is into Bitcoin bro. Ya semuanya mau. Semua into Bitcoin. Dan kalaupun gue juga pernah bilang ini ya, SBR kan dari Trump bentar lagi akan jalan kan, strategic Bitcoin Reserve kan. Kalau ini udah jalan, otomatis negara lain ini akan domino efek gitu loh. Baik ke sekutunya di Europe, kemudian juga ke akan ikut Southeast Asia, betul. Karena saya udah bilang patokan negara-negara ini biasanya kan lihat US dulu. Kalau US sudah jalan, otomatis mereka seperti ngikutin gurunya lah. Jadi tinggal it's just a matter of time, the next bull run itu bukan lagi rebutan antara investor retail, ini bakal rebutan antar negara. Dan you can imagine lah the inflow. Dan juga yang orang nggak tahu bahwa biaya custody sekarang semakin murah. Dulu bro 2014 waktu Thrift pakai BitGo, custody itu kan cuma 1. 2015 itu BitGo biayanya 1%. Fireblock belum ada waktu itu? Belum ada. 1% Oke. per tahun. Sekarang semua custody. Sampai sekarang menurut lu nggak ada aset yang bisa match Bitcoin? Secara opportunity yes menurut gua. Dan secara risknya juga kan udah Bitcoin udah nggak se-high risk dulu ya. Lebih ke arah medium lah. Kalau dulu kan masih ada kemungkinan Bitcoin jadi 0. Sekarang untuk Bitcoin jadi 0 it's sangat impossible gitu. Untuk lu percaya bahwa Bitcoin ke depannya nggak ada yang match bro, lu harus percaya bahwa Bitcoin ini nggak ada resiko ke 0 kan? Yes. Menurut lu apa kemungkinan atau at least yang pernah lu debatkan di pemikiran lu? Kan lu holdnya banyak, gue juga holdnya banyak. Dan ini sebagai hal yang gue pikir juga gitu loh. Ada resiko mungkin seperti 51% attack dan lain-lain. Apa yang menurut lu itu ada kemungkinannya bikin Bitcoin ke 0 atau nggak ada sama sekali? Gue yang paling takut dari dulu gue bilang itu regulasi bro. Kalau misal ada regulasi yang membahayakan Bitcoin. Contoh kayak kemarin, misal ngomong amit-amit ya jangan sampai terjadi. Amerika nge-ban Bitcoin. It's gonna die bro. Tapi Cina kan nge-ban Bitcoin. Iya, tapi waktu itu kan Cina ban Bitcoin, ternyata di negara-negara lain yang ngambil gitu. Nah tapi kalau misalnya Amerika nge-ban Bitcoin, kemudian Eropa melakukan hal yang sama, ripple effect. I think the only risk yang poses untuk Bitcoin jadi 0, kalau semua negara ini serentak nge-ban Bitcoin. Satu, atau kedua, mereka menerapkan pajak yang unfriendly untuk crypto holder. Kalau di Indonesia kan untungnya negara kita udah suportif untuk kripto ya, bahkan final pajaknya. Iya, pajak final. Jadi kita cukup bayar 0,21%. How many profit you have? Udah lu cukup bayar segitu. Dan akhirnya jumlah investor kripto di Indonesia kan udah membludak ya, 22 juta kemarin per Desember 2020. Itu single account atau multiple? Single saya rasa. Kemudian yang bikin concern berikutnya, regulasi ini kalau misalnya menghambat exchange untuk melakukan inovasi produk.
Ya. Karena gateway orang masuk kripto pasti pertama itu pasti exchange, bro. Nggak mungkin dia lari ke DEX, Nggak mungkin. Nggak mungkin kan. Pasti yang paling simple deposit rupiah atau Ya. deposit US dollar kalau di exchange luar, and then they convert it to crypto kan. Nah, Ya. I think 3 ini kalau ini dihambat, ini akan bikin kripto ini grow-nya nggak secepat sekarang. Tapi so far ngelihat pemerintahan Trump, pemerintahan Indonesia juga, kemudian pemerintahan di negara-negara Southeast Asia lain itu nggak ada yang melakukan itu. Jadi so far harusnya aman sih. Kalau technological risk lu lihatnya seperti apa, bro? Kemungkinan bahwa hashingnya SHA-256 ini bisa ditembus tuh menurut lu dalam kehidupan kita mungkin nggak? Sangat gak mungkin. Sangat nggak mungkin. Gua udah baca bolak. Coba dijelaskan secara teknis mungkin. Karena lu kan udah dari 2014 Iya, nih. iya. Dan lu punya exchange juga tahu cara mengamankannya kan? Betul. Sekarang itu ini ya biar teman-teman tahu ya, secara logika sekarang kalau mau merubah source code Bitcoin itu ada yang namanya BIP atau Ya. Bitcoin Improvement Proposal atau something lah, BIP lah namanya. Ya. Ini kan harus diajukan. Sekarang ada 2100 node kan. Ya. Ini harus approve dulu semua. Baru ini lolos untuk dijalankan kan. Ya. Nah, gimana caranya lu bisa nguasain semua node segini banyak, ya kan? Ini kan terletak di berbagai negara, Ya. di berbagai jurisdiction. Even ngomonglah jelek Cina ban lah. Dan negara lain kan belum. Misalnya Cina ngomong yang di sini harus approve nih. Cina mau take over Bitcoin. Ya. Nah, ya node-node yang lain gimana? Kan belum tentu setuju. Nggak bisa, nggak matching. Betul. Terus kemudian juga secara power juga kekuatan power mining ya 777 exahash something lah sekarang. Ya. Itu kalau di nuklir kan setara berapa, bro? 19. 19 reaktor nuklir. Ya. Kan gimana lu mau quantum, gua sempat bikin konten kan tentang quantum computing, Oh, oke. cuma 105 qubit kan sekarang. Ya. Sedangkan untuk crack itu butuh sekitar 20 juta qubit per 24 jam, bro. Ya. Jadi kan jaraknya masih sangat. Dan Willow-nya Google kan itu marketing stunt kan. Iya. Itu belum ada kayak real world Betul. practical application, dan Jensen Even Huang kita bilang percaya dia even bisa pun bisa ya. lah 100, cuma 105 qubit. Sedangkan untuk nge-crack ini algoritma SH256 sama 777 exahash itu quantum computing butuh sekitar 20 juta qubit per 24 jam. Betul. Jadi kan 105 ke 20 juta ini kan. Dan dia mesti Jauh percayanya mundur kan timestamp-nya kan. Iya. Satu-satu kan. Satu-satu, betul. 10 menit yang pernah terjadi itu. Iya. 10-20 tahun I don't think it's possible ya. Ya, tapi di dalam lifetime kita kalau dalam 50 tahun, kalau gua melihat mungkin AI bisa advance lebih cepat mungkin. Ya. Kalaupun itu terjadi bagi developer Bitcoin tinggal melakukan hard fork aja sih, bro. ya betul. Iya, tinggal bikin algoritma anti quantum computing kayak yang blockchain lain. Ajukan ke BIP BIP ya, BIP. Ya. Di Note setuju kan? Note-nya setuju, jalan, fork, udah selesai. Betul. Jadi Gitu. market making ini contohnya ya, gampangnya gini. Sekarang harga Bitcoin ambil kata 1,5 M. Ya. Tapi buyer lain yang ada di order book, dia nggak mau nih beli di harga pasar. Betul. Dia maunya harga lebih murah, 1,450. Tapi sedangkan orang ini tetap mau jual sekarang. Otomatis exchange ini akan harus menerima sesuai harga pasar. Betul. Dan ini yang namanya market making. Sama kayak di toko emas lah. Ya. Kan lu misalnya beli emas nih, terus lu mau suatu saat butuh duit, jual emas lu. Masa toko emasnya bilang, gua nggak mau beli emas lu dengan harga pasar. Ya, Itu betul. gua yakin toko emasnya besok di demo. Tutup. Kan kemarin ada kasus kan, toko emas Ya. mau jual, nggak mau terima, di demo kan sama nasabahnya. Nah itulah market making. Bukan market making bisa Karena- bikin candle. Iya, mereka tuh teriak-teriak gini misalnya, oh gue saya rugi nih karena market maker nih. Enggak. Impossible. to do Justru ya lu bisa trading di pair-pair kecil, mau di lokal sama Betul, dimanapun. Itu karena ada market Iya. maker lu bisa trading. Dan ini pun apply juga ke exchange-exchange yang di luar punya regulasi. Gue yakin makanya pakailah exchange yang punya regulasi di jurisdiksi Masing-masing. Ya. pokoknya ada izin lah di negara mana. Karena Ya. gue yakin dari pemerintah nomor 1 itu pasti perlindungan nasabah. Betul. Nggak mungkin ada. Makanya kemarin yang kena denda kan salah satu exchange yang kena denda karena ketahuan ngelawan customer Betul. itu karena dia nggak punya izin kan. Ya. Tapi kalau dia punya izin kayak yang contohnya kita bilang Coinbase ya dan platform-platform lain, mereka pasti nggak boleh melakukan itu. Kita Ya. juga sama nggak boleh melakukan itu. Kalau ketahuan kan image kita, reputasi kita Betul. yang kita bawa itu nggak- Kalau boleh begitu, makanya tadi Bro Gabriel bilang itu dia bisa beli Pagani. Pagani sama Kenapa? Itu karena dia Kondisi. kayak main poker sama lu Iya, semua, betul, main tapi poker. kartunya lu dibuka semua. gitu. betul. Jadi Dia tahu kan ordernya di mana semua. makanya carilah, gua nggak mau ngomong jelek ke orang lain, tapi setidaknya kalau cari guru di kripto ya, karena gue lihat gue sering scroll TikTok ya sekarang. Ya. Jujur ada beberapa yang ngasih saran itu ngawur banget, bro. Ya. Ada yang sampai 100% ditaruh altcoin. Oh Itu iya. kan Ya.
lu ngajarin orang rungkat Benar. gitu kan. Benar. Carilah guru yang setidaknya itu udah 2 cycle lah. 2 Betul. cycle. Kalau baru 1 cycle udah ngajar itu masih banyak yang harus dipelajari gitu loh. Iya. Ya kan kalau udah ngelewatin 2 cycle, 3 cycle kan kita udah tahu nih ada apa aja di dunia kripto ini, kecut manisnya seperti apa, Iya. ya kan. Dan dilihat juga pengalamannya gimana kan, yang kasihan itu udah 2-3 cycle hidupnya nggak berubah bro. Itu Banyak tapi. wah, gue nggak berani menghujat ya. Tapi kan kalau sampai 2-3 cycle hidupnya nggak berubah, berarti kan ada yang salah di Iya. ilmunya kan. Nggak bisa beli Revolto, nggak bisa beli China. Jangan gitu, jangan gitu. Jangan. Itu Timothy yang ngomong ya. Gua kan. Tapi maksudnya kan kalau lu udah 2-3 cycle hidup lu nggak berubah dari Bitcoin atau kripto kan something wrong dengan ilmunya gitu kan. Iya, betul. Ya kenapa lu cari orang yang ilmunya seperti ini gitu kan. Iya. Ada banyak lain yang bisa ngajar. Contoh if you follow me on sosmed dan lain sebagainya, kadang saya membagikan nih cara-cara investasi yang benar kan. Misalnya atur portfolio gimana, terus Betul. lu lihat sentimen sebuah koin, jangan influencer A bilang koin ini lu ikut, influencer B Langsung all in semua. cas. Wos. Itu it's your hard earned money gitu kan, duit hasil Betul. kerja lu gitu loh. Lu harus ngerti apa yang lu invest gitu, jangan apa Betul. kata orang, tapi lu mesti ngerti itu. Kayak kata Warren Buffett kan, Iya. only invest in things that you understand. Iya, yang lu ngerti. Gitu. Nah, ada saran nggak bro untuk mungkin teman-teman yang baru banget nih mau belajar tentang Bitcoin dan ada ketertarikan lah? Oke. Yang pertama pasti butuh mentor bro. Gua pertama dulu jujur ya nggak ada mentor bro. Karena 2014 tabrak-tabrak sendiri, banyak salahnya. Gua rugi, pernah salah smart contract itu gua pernah salah. Smart contract waktu pertama kali belajar Ethereum gua pernah salah smart contract, itu gua rugi. Terus untungnya yang Bitcoin gua nggak pernah, tapi gua sadar waktu itu kalau boleh diulang ya, gua pasti butuh mentor, yang namanya mentor. Jadi kalian subscribe Akademi Kripto ya guys. Nggak, pasti memang serius butuh mentor. Karena kalau kalian sebenarnya bayar istilahnya, ya nggak harus di AC misalnya kalian punya guru lain lah. Istilahnya kalian mau belajar di mana, lebih baik kalian punya guru yang punya ilmu 2-3 cycle daripada kalian keluar biaya untuk trial and error sendiri. Iya. Karena hasilnya jatuh lebih mahal bos. Iya. Lu trial dan error sendiri dibandingkan dengan lu ada mentor yang ngajarin lu. Betul. Itu lebih enak gitu. Kalau gua disuruh muter balik waktu ya, gua mungkin cari mentor siapa yang bisa ngajarin gua lebih cepat lagi gitu loh. Tapi at the time nggak ada. Ya, industri memang nggak ada. Sekarang kan udah banyak yang bisa ngajarin ya. Tapi ya kalian perhatikan juga lah gurunya apa sudah melalui berapa cycle nih. Jangan yang baru melewati bull ini sudah langsung ngajar all in di meme coin ini, all in di meme coin ini, all in di altcoin ini, kemudian ujungnya rugi. Itu kan kasihan di retail. Terus kemudian kedua, kalau mau sukses ya, ini percaya nggak percaya, ada yang namanya hukum alam bro. Iya. Kalau di kita kan namanya tabur tuai, ya kan. Gua itu dari pertama kali gua kerja, gua ingat gua jualan slotip, gua pernah share di Twitter, gua jualan slotip isolasi itu gua supply ke pabrik-pabrik itu bisnis pertama gua waktu SMA ya. Itu net income-nya itu sekitar 10 juta, lumayan lah at the time untuk anak SMA ya. Gua itu udah belajar untuk menyisihkan itu ditaburkan. Ya. Dan itu terus gue lakukan sampai sekarang. Gue mungkin nggak pernah push, tapi bagi yang deket sama gue, yang ada di sekitaran kantor gue itu tahu, kita tiap minggu kita punya keluarga gue punya yayasan bro. Tiap minggu itu kita bagi sembako, minyak dan lain sebagainya untuk janda-janda. Bukan yang janda muda ya bro. Nah, jangan dekat. Ini janda yang beneran, janda tua. Beneran ya. Janda tua ya. Yang ditinggal suaminya, jadi umur 50, 60 itu kasihan loh bro. Mereka sampai nggak bisa makan. Makanya kadang orang kalau nggak tahu ya, di Indonesia ini masih ada orang yang nggak bisa makan bro. Makanya kan pemerintah juga mencanangkan program makan gratis kan. Iya. Tapi kalau lu beneran lihat ke bawah, benernya ada orang yang sampai nggak bisa makan, termasuk janda-janda tua ini bro. Iya. Nah, kita tiap minggu itu support, yayasan kita itu support ke mereka. Tiap minggu kita kasih beras dan lain sebagainya. Dan itu gue lakukan dari awal gue bekerja waktu net income gue masih 10 juta. Dan sampai sekarang. Dan lu lihatlah jalannya, orang yang menabur pasti menuai. Kalau di sebelah mungkin ada yang namanya hukum karma kan. Nggak hukum alam itu pasti ada, percaya nggak percaya. Cuma salahnya orang itu,
Gue berjumpa banyak kan ya, ini ilmu penting ya. Mereka nunggu kaya dulu, baru mereka mau berbagi. Ya. Jadi akhirnya nggak kaya-kaya, iya kan? Gua kalau kaya, gue pasti akan berbagi. Padahal hukum alamnya nggak seperti itu. Ya, Hukum berbagi alamnya dulu. dulu berbagi dulu, baru lu nanti menikmati Setuju. taburannya. Nah, jadi rahasia kedua kalau lu mau sukses di dalam hidup ini ya, of course menabur dan menuai. Oke. Kata Mijakari ini. Kayak Bro Timothy kan bangun sekolah ya. Iya, Ada bangun berapa sekolah. kemarin nih? Sekarang ada 3 lagi Tiga. ongoing di Lombok, lagi cari satu lagi di Tangerang sini. Makanya dia tambah kaya. Bentar lagi katanya mau datengin W1 ya. Wah. 90 miliar ya bos. Waduh, Wah. Itu karena Bro Timothy suka berbagi ya bos. Iya, karena suka berbagi. Oke, itu aja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.